Apel dikenal sebagai salah satu buah yang mengandung paling banyak antioksidan. Itulah alasannya, apel dipercaya dapat melawan stres oksidatif, sehingga dapat mencegah penyakit mengerikan seperti kanker. Tidak seperti buahnya, biji apel disebut-sebut beracun karena mengandung sianida. Nyatanya, biji apel mengandung amigdalin, zat yang dapat melepaskan hidrogen sianida saat bersentuhan dengan enzim pencernaan manusia. Namun tenang saja, keracunan sianida akut akibat mengonsumsi biji apel secara tidak sengaja sangat jarang terjadi. Efek sianida beracun dari amigdalin pada biji apel tidak akan muncul jika biji apel tidak digigit. Namun, saat biji apel dikunyah, amigdalin dapat melepaskan hidrogen sianida yang sangat berbahaya jika kadarnya tinggi. Namun perlu diingat, jika biji apel yang mengandung amigdalin tertelan dalam jumlah sedikit secara tidak sengaja, enzim dalam tubuh dapat menyelamatkan kita dari efek mematikannya. Strawberry atau buah stroberi adalah jenis buah yang paling populer di dunia. Meski banyak dibudidayakan di berbagai negara dunia, namun sebenarnya dari mana asal buah stroberi? Dilansir dari The Spruce Eats, tanaman stroberi adalah anggota keluarga mawar, dengan varietas yang paling umum yakni bibrida dari buah stroberi liar asal Virginia, asli Amerika Utara dan varietas Chili. Tanaman stroberi menghasilkan buah yang sangat lezat, berwarna merah, berbentuk kerucut dari bunga putih kecil dan memiliki biji tuna di seluruh permukaan buahnya. Buah stroberi memiliki nama latin Fragaria ananassa. Strawberry atau tanaman stroberi adalah jenis tanaman bibrida yang banyak ditanam dari genus Fragaria. Seperti dilansir dari World Atlas, buah stroberi telah dibudidayakan secara global karena kelezatan buahnya yang manis dan sedikit asam. Buah stroberi sering dikonsumsi secara langsung, atau kerap diolah menjadi berbagai jenis makanan hingga menjadi manis untuk sajian kue dan makanan lainnya. Lantas, dari mana stroberi berasal? Strawberry diperoleh dari persilangan antara genus Fragaria yakni spesies Fragaria virginiana dari timur Amerika Utara dan Fragaria chiloensis dari Chili yang dibawa pada tahun 1714. Namun, kultivar Fragaria ananassa telah mendominasi produksi komersial buah stroberi di dunia. Genus Fragaria adalah genus yang memiliki sedikitnya 20 spesies tanaman berbunga dalam keluarga mawar dan buahnya dapat dimakan, termasuk buah stroberi. Budidaya massal buah stroberi. Strawberry atau buah stroberi pertama kali dibudidayakan secara massal sepanjang tahun 1970-an di Britania, Perancis. Buah stroberi berasal dari daerah perbankan di belahan bumi utara, dan varietasnya banyak dibudidayakan di seluruh dunia. Tanaman stroberi memiliki buah yang besar dan berasal dari Eropa dan ditemukan pada abad ke-18. Pengembangan budidaya varietas stroberi di berbagai negara dimulai pada abad ke-19. Karena seringkali varietas aslinya tidak cocok dengan iklim di mana tanaman ini ditumbuhkan, dikutip dari Britannica. Oleh karena itu, kini ada berbagai varietas stroberi yang dikembangkan disesuaikan dengan iklim, panjang hari, ketinggian atau jenis produksi yang dibutuhkan di wilayah tertentu. Tanaman stroberi kini berhasil dibudidayakan di berbagai kondisi tanah dan iklim, bahkan dibandingkan dengan tanaman hortikultura lainnya, stroberi cenderung membutuhkan sedikit pupuk. Kendati demikian, tanaman stroberi lebih rentan terhadap kekeringan dan membutuhkan kelembaban yang tinggi, serta kebutuhan air yang cukup untuk dapat menghasilkan buah yang berkualitas. Buah stroberi juga merupakan jenis tanaman yang rentan terhadap hama, jamur dan patogen lainnya. Pohon ini bernama jabuticaba. Ini adalah jenis pohon anggur Brazil dan dapat Anda temukan di negara bagian Minas Gerais dan São Paulo, di selatan Brazil. Buah jabuticaba tumbuh langsung menempel pada batang pohon. Anggur merupakan salah satu tanaman buah tertua di dunia. Produknya yang berupa minuman anggur juga merupakan produk tertua yang dijual di seluruh dunia. Hal itu mendorong adanya pertukaran budaya, ide, dan agama. Dikutip dari CNews, pada akhir zaman es, tanaman anggur berasal dari tanaman merambat liar Eropa yang hanya menyisakan beberapa populasi bertahan hingga saat ini. Salah satu populasi ini dapat ditemukan di semenanjung Kets antara Karlsruhe dan Mannheim. Hanya saja,
Kapan dan di mana tepatnya tanaman merambat liar itu dijinakkan masih tersembunyi dalam kabut zaman prasejarah. Namun yang jelas, tanaman anggur selamat dari sebagian perubahan iklim yang drastis dan mengumpulkan sejumlah gen dari Asia sebagai hasil dari pergerakan migrasi manusia purba. Terlihat selama beberapa tahun, telah diketahui bahwa jalur sutra dulunya merupakan jalur anggur. Lemon mengandung lebih banyak gula daripada buah stroberi pada berat massa yang sama. Kebanyakan variasi lemon mengandung persentase gula yang lebih tinggi daripada yang dikandung oleh buah stroberi. Akan tetapi, lemon tidak bisa dimakan sebagai makanan penutup seperti buah stroberi karena rasa asam yang tinggi jika dibandingkan dengan stroberi. Karena selain gula, lemon juga mengandung persentase asam sitrat yang tinggi dan mendominasi rasa manis sehingga lemon terasa sangat asam. Wild jackfruit adalah spesies dalam genus Artocarpus yang berisi antara 68 dan 89 spesies dan termasuk dalam keluarga Moraceae gaudi, keluarga mulberry. Buah ini biasanya tumbuh hingga ketinggian 35-45 meter dan ketebalan sekitar 5 meter atau lebih. Tanaman ini ditemukan tumbuh di hutan semi hijau, hutan gugur lembab, dan juga sebagian hutan hijau. Apakah Anda termasuk orang yang suka menikmati rasa pedas yang tajam saat mengonsumsi makanan, seperti penyuka gorengan yang disantap bersama cabai rawit atau saus sambal? Namun, pernahkah Anda terpikir, apakah ada manfaat dari rasa pedas yang dimiliki cabai dan mengapa rasanya pedas? Tanya. Cabai dikutip dari situs resmi University of Washington, manfaat rasa pedas cabai merupakan bentuk mekanisme pertahanan tanaman ini. Manfaat rasa pedas sebagai mekanisme pertahanan tanaman cabai itu dikembangkan beberapa jenis cabai untuk melawan mikroba jamur yang berpotensi merusaknya. Mikroba jamur ini muncul akibat luka yang disebabkan oleh serangga yang menyerang kulit luar cabai. Jamur ini mampu mengakibatkan kerusakan pada benih tanaman sebelum benih tersebut dapat dimakan oleh burung, sehingga dapat menyebar ke berbagai lokasi. Para peneliti menemukan, kepedasan, atau panas, dalam cabai panas bertindak sebagai mekanisme pertahanan yang unik. Memiliki pertahanan khusus seperti itu, yang tidak membahayakan reproduksi atau penyebaran. Saya rasa ini adalah contoh yang baik tentang kekuatan seleksi alam, ujar Joshua Tewksbury, asisten profesor biologi Universitas Washington. Asal rasa pedas pada cabai. Dikutip dari Science ABC, cabai memiliki rasa pedas karena mengandung senyawa kimia yang disebut capsaicin. Capsaicin adalah senyawa aktif yang ada di semua jenis cabai, kecuali cabai merah besar, Capsicum annum. Senyawa ini mirip minyak dan dapat merangsang reseptor termal dan rasa sakit pada banyak hewan, menyebabkan sensasi terbakar saat mereka mengonsumsinya. Kelenjar capsaicin terdapat di dalam plasenta buah cabai. Capsaicin biasanya lebih terpusat di area ini dibandingkan dengan kulit luar buah cabai. Karena biji melekat pada plasenta tersebut, biji juga dapat terkena sedikit capsaicin. Di mana letak plasenta cabai? Plasenta cabai yang mengandung capsaicin adalah bagian dalam buah cabai. Plasenta ini merupakan bagian tengah buah cabai, tempat biji-biji cabai menempel. Tanaman cabai tidak perlu khawatir, karena capsaicin memiliki sifat anti jamur, melindunginya dari potensi infeksi jamur. Efek capsaicin cabai. Sebuah studi menyelidiki efek capsaicin pada Fusarium, patogen jamur utama cabai, dan itu menunjukkan, capsaicin dapat menghambat pertumbuhan Fusarium sebesar 33%. Jika capsaicin sangat bermanfaat, mengapa tidak semua tanaman memproduksinya? Sebenarnya,
Senyawa fenolik memerlukan energi dan jumlah nitrogen yang besar. Selain itu, tanaman ini memiliki lebih banyak stomata untuk membantu dalam produksi capsaicin. Jumlah stomata yang lebih tinggi meningkatkan tingkat penguapan air, yang berarti bahwa tanaman cabai kehilangan lebih banyak air daripada tanaman berbuah biasa. Kondisi ini mungkin tidak masalah saat sumber air berlimpah. Namun, jika kekeringan terjadi, tanaman ini akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan airnya. Akibatnya, mereka mungkin menghasilkan lebih sedikit biji atau menghasilkan cabai yang kurang pedas. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen dan subscribe.